Keputusan Presiden Prabowo untuk merangkul semua kelompok dalam kabinetnya memberikan harapan akan stabilitas politik yang lebih baik. Namun hal ini juga membuat saluran aspirasi dan kontrol publik berkurang. Dalam era demokrasi, oposisi dan kontrol masyarakat sipil terhadap diperlukan agar terdapat saluran aspirasi dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah sehingga check and balance tetap terjaga. Pengamat politik UB Ferdi Firmantoro melihat politik akomodasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo memiliki nilai positif dan negatif. Sisi positifnya adalah stabilitas politik lebih terjaga karena semua kelompok dirangkul masuk dalam kabinet. Stabilitas politik ini diharapkan dapat mempercepat gerak kebijakan pemerintah dalam berbagai hal. Namun kelemahannya adalah berkurangnya ruang oposisi sebagai kontrol dalam demokrasi. Ferdi tetap berharap ruang oposisi dan aspirasi publik tetap terjaga sehingga dapat membuat demokrasi yang sehat. Gerbong Kabinet Prabowo memang di satu sisi diuntungkan dengan upaya menjaga stabilitas nasional ya, dengan adanya parpol-parpol yang diakomodasi, bahkan per detik ini ya tidak ada partai secara vulgar menyampaikan bahwa terang-terangan melakukan atau memberikan posisi di oposisi. Itu jelas-jelas di per detik ini tidak ada ya, terlepas bahwa Nasdem tidak mengutus kadernya masuk ke kabinet, PDI Perjuangan juga sama, tapi semuanya bersahabat baik dengan presiden terpilih, bahkan mendukung pemerintahan yang sudah tentunya berjalan dalam periode 2024-2029 ini. Itu keuntungannya memang cukup stabil ya, dinamika di dalam internal antara satu parpol dengan parpol yang lain sangat mendukung. Cuma persoalannya memang kalau kita lihat secara lebih mendalam, stabilitas tadi itu memang di sisi yang lain cukup merugikan bagi masyarakat karena memang masyarakat menjadi saluran aspirasinya itu menjadi berkurang ketika mendapatkan atau menemui yang namanya ketidakpuasan tertentu. Misalnya dari misalkan mau menyampaikan kritik atau menyampaikan masukan karena semua gerbong dalam artian kecenderungannya mendukung, itu kan kemudian masyarakat agak kesulitan dalam artian mencari tempat untuk memberikan aspirasi, meskipun semua parpol bisa tetap memerankan itu dengan posisi di dalam kabinet, tetapi itu juga masih menjadi pertanyaan masyarakat, bagaimana kemudian saluran masyarakat untuk betul-betul bisa berkontribusi kepada pemerintahan ke depan ya, pemerintahan saat ini dalam kabinet Pak Prabowo. Ruang oposisi ini dapat diperankan oleh partai politik, masyarakat sipil, mahasiswa, media, serta elemen masyarakat lainnya.